kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Berkait Tuhan, sholat dulu. Makan. Ada nasi liwet. Ya udah kalau gitu. Udah, oke. Ya, sholat dulu. Ada ini enggak? Minta. Bentar. Kenapa pas ada? Di mana, Bu? Gimana? Sehat walafiat. Ini katanya agak langsingnya. Ya, Banyak pikiran Pak. bukan banyak pikiran, banyak kerja. Oh, banyak kerja. Protes, kalau yang luar negeri ketua umum tugas lembaga itu hanya merancang. Gimana sekarang itu lagi Perdana Menteri Jepang? Mana Perdana Menteri Australia? Direktur TV Muhammadiyah, caleg PDP di. Saya udah kampanye ini duluan, Pak. Izin dulu. Pakai foto. Bawa foto saya nggak izin. Atau berapa per kartu harganya? Bayar royalti. Nanti Mas, nanti kalau wartawan ya, Mas ya. Nanti lagi. Kamera, sehingga sholatnya bisa khusyuk. Beliau yang menjadi imam dan kami bermakmum di belakangnya tadi itu. Dan tadi dalam pertemuan memang dibicarakan mengenai kerjasama antara dengan pemerintah DKI, tapi juga terus saya katakan juga dengan kelompok-kelompok lain termasuk partai-partai politik. Ternyata kita semua memiliki platform nilai yang sama. NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian bagaimana kemitraan strategis ini. Sementara dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Menjadi makmum Pak Jokowi, apakah menandakan mendukung Pak Jokowi? Yang selalu memberi kehormatan kepada kalau ada tamu penting yang datang pada pas waktu sholat. Kebetulan beliau datang tadi pas adzan, maka saya sarankan kita sholat dulu dan beliau sholat. Dan langsung sajalah bahwa Bapak Insinyur Haji Joko Widodo
telah menjadi imam atau menjadi imam sholat zuhur berjamaah di Masjid Muhammadiyah. Oh berarti Muhammadiyah mendukung Pak Jokowi untuk menjadi Kalau itu sudah sering saya katakan, ya, masa saya ulang lagi, Khidah Muhammadiyah tidak punya hubungan organisatoris, struktural, serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Yang kedua, Muhammadiyah tidak secara kelembagaan terlibat di dalam politik kekuasaan, power politics, tapi memberi kebebasan pada warga Muhammadiyah untuk menentukan. Kalau mendoakan, kewajiban seorang muslim untuk saling mendoakan. Pak, ada obrolan soal cawapres nggak Pak? Bagaimana? Ada obrolan soal cawapres nggak dengan Pak Jokowi? Belum, mungkin pada waktunya. Berarti akan ya Pak? Akan ya Pak? Jangan ke saya dong, ke Pak Jokowi. Ada hal penting juga tadi karena beliau gubernur. Ya. Saya sampaikan ini ada rencana Muhammadiyah, gedung pusat dakwah ini kalau bisa sudah ada rencana dari PP Muhammadiyah untuk ditingkatkan. Kebetulan juga baru beli tanah di seberang itu. Apalagi gedung sekitarnya ini sudah tinggi-tinggi. Ini rencana sudah 5 tahun yang lalu. Beliau tadi memberikan dukungan. Bahkan saya agak kaget. Kenapa 21 tingkat? Kenapa enggak 30 tingkat? Terus saya bilang, kami segera akan mengajukan IMB, permohonan IMB. Mudah-mudahan Pak Jokowi belum pindah kantor. Kalau bisa IMB-nya dapat keluar sebelum Pak Jokowi pindah kantor. Pindah kantor kan lebih lancar. Bagaimana? Menurut Pak Adin, Pak Jokowi harus Begitu ya. Nah, tapi kami mau lebih cepat lebih baik. Apanya? Jadi untuk Pak Jokowi lebih cepat lebih baik katanya Pak Adin. Nanti dengan Pak JK dong. Nggak ada kaitannya. JDMP. Ini Pak Jokowi nggak banyak yang tahu. Tidak akrab dengan Muhammadiyah sejak menjadi wali kota Solo. Paling tidak dia pada acara Muhammadiyah yang saya datangi beliau selalu ada. Sehingga saya sudah kenal lama. Dan oleh karena itulah tadi kami siapkan makan siang sangat tradisional yaitu soto menara. Menara itu Menteng Raya. Yang ada di belakang gedung ini itu enak sekali. Sehingga saya tadi mempromosi kalau cocok di lidah silakan nanti kantor Pak Jokowi dari mana kalau mau pesan catering dari sini saja. Pak, kalau memang Muhammadiyah sudah lama mengenal Pak Jokowi berarti Mbak dukungan. Ya itu kami serahkan sepenuhnya kepada warga Muhammadiyah. Dilarang oleh organisasi ya, untuk melanggar dari kita. Tapi kepada warga Muhammadiyah silakan, dan saya kira Pak Jokowi sudah banyak berkunjung ke jamaah-jamaah Muhammadiyah. Dan saya dengar jamaah Rasanya bagaimana bukan hanya menyimak dengan Bapak bagaimana Pak? Sebagian besar warga Muhammadiyah suka menyukai Bapak. Jadi bagaimana perasaan Bapak? Perasaan. Tanya perasaan gimana? Saya tadi sudah sampai Pak Adin. Saya tuh di Solo, kedekatan kita itu sudah lama, bukan karena karena sekarang baru kenal Pak Adin. Dengan Muhammadiyah juga yang di Solo dan sekitarnya itu sudah dekat. Jadi ngimamin ketua PP Muhammadiyah gimana? Yang imamnya jadi imam ya jadi imam. Gimana? Pelatihan untuk mengimami negara Pak. Imami. Kalau negara nggak bisa jadi makmum. Jadi makmum manusia bukan negara. Tapi tadi saya juga sampaikan terima kasih pada beliau karena Ibu Jokowi, istri Pak Jokowi, itu membangun sebuah gedung yang sangat berarti, joglo besar di kompleks SD Alam Muhammadiyah di Solo. Muhammadiyah punya SD Alam. Saya kira beliau sudah pernah ke sana, sangat asli, dan ada gedung pertemuan joglo itu saya diinformasikan adalah sumbangan dari Ibu. Sampai sedekat itu loh hubungannya gitu. Sedekat itu hubungan dengan
Pak Jokowi, gimana pendapatnya dengan sosok Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin kalau misalnya jadi calon presiden? Ya, beliau sudah jadi pemimpin, Sebagai calon sudah presiden. jadi gubernur, dipilih oleh rakyat Jakarta mayoritas sehingga menang. Dan saya baca juga di media massa elektabilitas beliau untuk pilpres Juli yang akan datang itu juga cukup tinggi. Makasih Pak. Diberi jalan. Kalau dengan Pak Din menarik banget. Mengimami ketua umum Muhammadiyah. Katanya bukan yang tadi dibicarakan. Saya udah jadi presiden Muhammadiyah. Namanya TV-mu. Selamat. Selamat kepada TV Muhammadiyah. Apa harapan? Harapannya apa untuk TV Temanya Muhammadiyah apa? majunya ke depan? Saya kalau nggak ditulis Ditulis dulu ya Pak. B Muhammadiyah. Aduh, bagus banget. Udah ada lonceng. Greeting aja. Ya, baik Pak. Ini udah semua seluruh Indonesia di Pirsa. Disiapkan kameranya sudah? Pakai kupon. November. Oh, November. Masih sudah lama sudah. lain satelit, tapi udah masuk Big TV. Sekira masuk Indovision. Mungkin gini apa ya, selamat kepada TV Muhammadiyah, tagline-nya cerdas mencerahkan, kemudian harapan Pak Jokowi untuk TV Muhammadiyah. Sekalian harapannya, saya nggak usah mikir gitu loh. Punya selamat aja. Taruh di bawah situ ya. Dipegangin aja Pak. Ini loh. Ya. Saya. Oke, Oke, Pak. standby. Dan Roll. roll. Ya, Pak. 1, 2, 3. Selamat kepada TV Muhammadiyah, cerdas dan mencerahkan. Semoga sukses menjadi sarana yang mencerdaskan dan mencerahkan bangsa. Oke, siap. Ya, terima kasih, Pak. Saya itu setiap minggu pagi ikut di Balai apa, Muhammadiyah. Pak? Ya, di balai. Balai Muhammadiyah. Berdua. Iya, Aku pagi. Iya Pak, nanti saya sudah sampaikan ke Pak Sukino atau di dalam forum sendiri masih apa atau radio. Oke, terima kasih. Ada apa-apa? Ya, Pak. Ini bisa ditutup, Pak. Ya bagus ya, yang pertama tadi mengenai plan atas itu sudah mulai diperkirakan 2017 selesai yang baik yang harap artinya nanti semuanya penetrasi di atas semuanya untuk kemacetan di bawah yang ada kolam itu jadi hilang karena semuanya berasal di atas 2017 tidak ada pembebasan lahan. Nah, kita yang dibahas apakah bisa DKI ikut share di dalam budgetnya dan anggarannya. Kita ingin, kalau saya ya bisa dari saya, tapi aturannya kan ini juga dewanya semuanya harus untuk mempercepat. Kalau itu bisa kita ikut, mungkin bisa diperpendek lagi. Bulan apa Pak mulai pembangunannya? Kira-kira bulan Tahun ini bulannya belum gitu. anggaran ada berapa?
APBN semua Pak ya? Full. Iya. APBN, tapi kita pengen nambah biar segera. Dimulainya gimana? Nambah berapa Pak? Ya, banyak-banyaknya dengan catatan Dewan setuju. Karena itu juga mengurangi kemacetan yang banyak sekali. Kemudian yang kedua tadi apa? Mengenai realisasi busway akan diberikan tekanan lagi, terutama masalah denda maksimal yang harus diputuskan di lapangan dan didenda. Ini sebenarnya tempat gitu Pak maksudnya Pak untuk. Ya. Tapi kok sekarang polisi longgar lagi Pak ya? Ya karena ini tekan ada ini kan, ada dua jalur, bisa diputuskan dan didenda di lapangan, bisa dibawa ke pengadilan. Yang tadi yang dibahas itu. Tapi Pak, polisi jadi semakin kendor Pak di jalur busway itu. Ya, tadi ke Pak Anu juga di sini, dari Pagi-pagi masih banyak. di lantas, skor lantas di sini. Alasannya sih Pak yang diperbolehkan masuk ke jalur busway Pak, banyak bisnis lain yang boleh kayak seperti Kopaja dan lain-lain. Kalau itu memang bisa dari awal, cuma boleh masuk. Sehingga jalur itu menjadi produktif, maksimal digunakan. Namanya sudah. Apalagi Pak selain plan dan sterilisasi busway Pak? Ada. Masih nanti kita akan kirim kalkulasi sebenarnya juga ke Kementerian Perhubungan ke Pak Mau. Pak Nuklan dimulai dibangunnya di mana? Nuklan dibangun sama Ini nanti baru mengejar, ini kan desain and build. Mengejar itu dulu baru menentukan titik mana. Nanti di lapangan kita bareng-bareng. Kita justru ramenya masalah di aturan. Kita ini sudah pengennya cepat, terus tapi ada aturan undang-undang, ada nanti PP-nya, ada perdanya, nggak bisa ditabrak semaunya. Kalau targetnya tahun kemarin, tapi kan aturannya nggak mungkin. Nanti yang harus pertama dibenahi apa tuh Pak kalau ingin menerapkan RP itu Pak? Aturannya dipercepat. pusat ya Pak? Pusat. Ya, pusat dan daerah. Soal lain Pak, akan terkait dengan kasus Bal itu Pak yang di Jakarta Utara segala macam itu, Pemprov DKI itu memandang anak-anak jalan itu harus diapain Pak? Bal yang korban kekerasan. Yang kemarin dirawat di rumah sakit Koja itu Pak. Dirawat di Koja. Yang di rumah sakit Koja itu Pak. Yang kemarin Bapak mau nengok itu Pak. Ya udah. Itu Saya nggak ngerti. untuk secara makro, Bapak pengennya anak-anak jalanan di Jakarta tuh Ya, kita ini juga sama kan, cuma kan kita tarik ke panti. Tapi ya prakteknya kan tidak semudah itu. Tarik, yang ini muncul lagi, tarik. Karena itu potret kemiskinan kita harus ngomong apa adanya. itu karena faktor urbanisasi atau karena faktor merekanya yang Ya dua-duanya. Ada yang memang karena memang terdesak ekonomi. Yang banyak. solusinya penegakan hukum dari Pol PP atau dari dinas sosial sendiri untuk mengatasi itu, untuk menghilangkan mereka dari jalanan. Kembali lagi itu karena kemiskinan. Jadi kalau Bapak jadi calon presiden, tahun depan berapa APBN Pak? 2.500 Pak. Dua beliau ini berbeda. Ini apa? Di ruang tamu masa aja. Bentar ya. Siap. Pak Menteri ya Pak. Oke, nanti. Oke. Sorry kasih dulu. Mohon maaf ya Mas. Mohon maaf ya Mas. Mohon maaf ya Mas ya. My God. Tinggalin lagi foto tua Pak. Pak Kepala Dinas itu.
800 sampai 900. Iya. Pegang KTP dan pegang PBB. Listrik, kalau listrik siap masuk. Punya lebih besar, harganya mahal banget. Udah nggak mau. Ada tanah lain kita punya di sana. Saya mau pindah lah. Tapi susah. Itu Pak harus Iya. Itu hanya dapat berapa kemarin? Berapa persen? Iya, 6 hektar kira-kira. 34 KK ya Pak ya? KK. Kali 45, 150.000. Kalau Bekasi Manggarai berarti yang stasiun apa? Kita pakai Pak, itu sudah yang di Pasar Rumput itu ada 4 hektar kita pakai, terus kita pakai juga sudah. Tapi ada apa-apanya ya, berapa hektar? Kebutuhan kita untuk Ciliwung aja 340 rusus, 20 hektar kebutuhan kita. Kalau kita susah daerah, tidak di daerah dikasih rumah, dikasih modal kerja, ya di daerah mana kosong. Di Marunda, Pak. Di Marunda di Jakarta masih Jakarta Utara ada. Tapi problemnya nggak mau mereka jauh, nggak mau. Masih di sana banyak kita mau tambah lagi ya 600-an semuanya biar ngukur. Nah, itu nggak mau pindah gimana kayak dulu makan mangkrak kan? Marunda 27 rusun mangkrak, 27 rusun mangkrak. Orang baru percaya nggak mau. Yang ini kan Kalau pulangnya nggak Padahal buat pasar bukan bisa, cuma jadi memang apa ya sudah ketakutan yang berlebihan. Itu kan baru kita bicara satu sungai Ciliwung, belum sungai Sunter, belum sungai Cikuinang, 13 sungai besar, Pesanggerahan, kita problem di situ semua. Normalisasi sungai itu mentoknya nggak mau dipindah jauh dari lokasi. Hampir bisa dari Jakarta. Nanti kalau udah jadi presiden baru ngatur. Kayak kamu gini, ini. bentuk Badan Otorita Jabodetabek. Ini asal. Itu aja udah kita injek aja dengan kita. Mau juga pindah. Injek betul ya, dan Marunda mau nggak mau. Ternyata sekarang nggak sama juga. Memang perlu seperti itu. Karena sebagian itu sudah generasi kesekian, sehingga sungai itu menjadi kampung halaman. Orang kan susah melupakan. Cuma generasi kesekian. Ya kampung pulau itu ya 30-40 tahun di situ. Lain di situ. Lain di situ. Kok diberi KTP kok di Kasih air listrik, KTP, ikut bagian pantar nih tembakan. Terakhir mau menyelesaikan. 1 tahun lagi Pak. 1 tahun harus selesai lagi, wah berat. Kalau di koran kan kita 1 tahun. Di sini udah bagus sungai itu. Iya. Evaluasi. Udah bersihkan di belakang. Sebetulnya semua bisa seperti itu kan. Ya bisa dulu ya. Dari Korea memang beda ya bisa. Korea Memang kalau dengan cara-cara nggak bisa ya tetap halus Pak, tapi diinjek. Injeknya halus gitu. Injek kasar kayaknya nginjek halus Pak. Negara ini mau jadi apa kalau dagang di jalanan boleh, di pinggir sungai boleh, di kereta api boleh, di apa semua. Jualan kalau dibiarkan. Itu dulu Tanah Abang kan teriak-teriak Pak Menteri. Teriak, kita nanti kalau mau sepi Pak, kita di sini kan ramai Pak. Kalau mau ramai, jualan sekalian di Sudirman Tamrin pasti ramai. Dia Pak, masa dia ramai Pak.
Maka jangan lari ke situ, rame. Kamu jualan aja di yang dipakai orang kecil. Sekarang udah pakai layar tancap ya blokinya. Sudah sekolah jurus gitu. Orang-orang Solo Pak Menteri disuruh ke sana piknik ke sana ke blocking. Biar ngomong. Ini gampang ya. Ya kalau perlu kan buka kaca langsung beli kan. Nggak usah parkir, nggak usah ini. Jadi yang beli juga mau buka kaca. Iya kaca, nggak usah parkir langsung. Yang jualan juga sama. Jadi gampang. Ketemu kan ya. Minta hiburan setiap masa penduduk kita beri, minta apalagi food courtnya diperbaiki total, eskalator ini baru dikerjain, udah semuanya dikasih Pak. Tapi emang Mas Akil ya kelamaan dalam ya, di Singapura atau di Malaysia di rok aja susah. Berapa orang Pak Wajah? 17 orang lagi. Paling malamnya kan bagian-bagian itu. Iya. Wah banyak Pak. Iya banyak sekali. Pagi Pak Menteri ngasih bantuan rumah. Ya. Masjid. Membantu per rumah kira-kira berapa juta tuh? 54 juta satu rumah. Itu jadi betul. Memang kita bedah total. Rumahnya per rumah kita beri 1,5 juta, maksimal 36 meter, berarti kira-kira 54 juta. Itu jadi betul. Nanti Bapak kapan kami tunjukin yang di ini, yang di mana Petokokan atau di yang kita milik mereka. Langsung kita. Jadi tahun kemarin kita 26 lokasi, tahun ini berapa? 75 lokasi Pak. Dan hijauannya, kebersihan selokan, komunal sapitan kita integrasi semuanya. Dia kumuh saja. Super kumuh Pak. Yang kita pilih yang super kumuh, bukan yang kumuh, super kumuh. Nah nanti Pak Menteri bisa lihat 1 atau 2 yang sudah. Ini baru. Hijau Pak. Jadi susah ini. Mau jadi dari sangat legal. Apa Indonesianya Pak? Ya sesuai dengan nilainya itu sesuai dengan lebih dalam lagi efektif Pak. Lebih dalam lagi itu mau jadi efektif. Karena dari efektif itu apa lagi? Enggak ada lebih dalam lagi. Efektif dan tepat sasaran. Ya. Pakai dan tepat sasaran. Kelihatan Pak itu merubahnya 180 度. Di anggaran kita tidak 10 juta ya. Tapi jadinya ya lebih nilainya karena pola gotong royong Pak. Tapi kayak apa? Kayak townhouse sekarang. Yang tingkat kayak townhouse. Iya Bapak bisa lihat, betul saya lihat. Jadinya kayak gini, saya kiranya bagus betul Pak jadinya. Kita punya kata nama ada dia. Iya memang syaratnya itu. Syaratnya sama itu tidak sengketa. Karena 50. Iya. 54 jadinya 54 betul Pak. Karena mereka tapi ya tidak juga. Kemarin ada yang mandornya lari juga. Berapa kan yang ketiga termain atau terketiga. Yang terakhir tidak jadi Bapak lari. Itu yang di Kendari itu rumah mandiri energi, listrik dan gas ini untuk masak. Ditutup gitu. Ditutup ya. Bagus Pak. Saya di Kendari itu sama Wadah Hafid di Sedang Perkotaan. Kita kan punya 10 juta. Wadah ngumpulin 5 juta. Jadi rumah panggung. Pokok. Soal rumah panggung saya cukup bisa 1 juta ya. Tapi kan ribut selalu ngelitik kita. Ramil dari sini. Saya bilang Wadah tidak masalah. Lihat uang kita ini seberapa. Akhirnya dia masuk kerjasama. Sudah sekarang udah mitra kita. Kemiskinan di Surabaya itu di pinggir kali apa semua sering kali di balik rumahnya ya. Jadi dulu di belakangin sekarang diadakan bersih jadinya. Jadi memang apa SMR banyak bagus yang vokal itu nyata ada punya keikhlasan. Iya diajak.
Cuma mereka itu mau transparan, semuanya sudah nggak ada yang tutup di OIT. Ya udah sebenarnya. Yang penting tepat sasaran dan berhasil. Kita senang kalau ada mitra yang membantu untuk mensukseskan program tersebut. Kalau dari kita sendiri kan nggak mau mengurusin puluhan juta ini yang terus dikasih saluran panasnya ke situ, masuk parunya di bawah. Ada di beberapa tempat itu alatnya ada, jadi nanti beberapa rumah tangga biasanya sekitar 1 RT itu bisa untuk itu, jadi efisien gitu. Sampahnya dipilah kan, yang organik dimasukin, terus ada ininya, ada cairannya kan, terus Pak, foto sebentar Pak. Aduh, masa. Ya, oke. Oh, di sini sekalian, Pak Menteri. Iya. Teman terkait apa sih Pak? Membahas apa Pak? Membahas apa? Membahas apa Pak pertemuan dengan Pak Joko Widodo? Iya, membahas tentang seperti kaitan dengan manusia gerobak di Jakarta. Kita ingin bagaimana caranya agar mereka bisa dicarikan solusi ya untuk dipulangkan ke daerah, dimanusiakan, diberikan modal. Sebab jumlah mereka tidak besar, mungkin di antara 100 sekian. Dan ada beberapa kerjasama yang lain, seperti anak jalanan, kemudian bedah kampung, dan lain sebagainya. Apakah juga dibahas juga terkait Iqbal Pak, anak jalanan kemarin sempat disiksa oleh penculiknya DS itu? Itu sudah dibahas di level dirjen kita sudah. Ada jaminan Pak untuk Iqbal gitu Pak? Bantuan atau gimana dari Kemensos? Insya Allah pasti, sebab kita punya program untuk anak. Ada program untuk anak, akan diberikan solusi yang terbaik insya Allah. Yang penting itu untuk anak ini pendampingan ya, pendampingan sangat penting sekali. Kalau langkah pencegahan agar Pak, tumbuh kembang. Jadi pencegahan ini begini ya, kita ingin juga keikutsertaan masyarakat untuk menginfokan, memberitakan kalau ada situasi yang tidak mencurigakan. Penting juga masyarakat memberitahu ya. So, kadang-kadang sudah terjadi, ya susah. Tapi sebelum terjadi itu juga penting keikutsertaan masyarakat. Pak, langkah apa yang akan dilakukan nanti untuk manusia-manusia yang berada di gerobak dan anak jalanan ini Pak, untuk ditertibkan? Kan pasti akan susah ya Pak, apalagi setiap tahun pasti mereka akan ke Jakarta juga. Jadi begini, kalau anak itu ada dua. Pertama, kita sudah memahami sumber-sumber anak jalanan itu sendiri, umpamanya dari daerah 1, 2, 3. Kalau orang tuanya diberdayakan di sana, ini perlu kerjasama dengan bupati, wali kota, gubernur. Kalau orang tuanya dikerjakan dengan bagus, penghasilannya semakin baik, ya pasti insya Allah anak-anak itu kembali ke sekolah, ke lembaga pendidikan. Ini juga sebagian anak-anak ini yang nyuruh di jalanan juga orang tuanya juga. Bahkan sebagian itu nggak akan bukain pintu sampai anak-anak tadi bawa uang. Ini asesmen kita di jalanan demikian. Kalau manusia gerobak, ya ini perlu daerah yang mereka punya tanah di sana, ini perlu kerjasama pasti dengan pemerintah daerah. Nah, setelah itu bisa dikembali, tadi Pak Gubernur juga sudah menjelaskan siap, bahkan untuk membangunkan rumah juga siap, memberikan modal, nanti kita akan kerjasama lah dengan pemerintah DKI untuk hal tersebut. Saya yakin juga kalau income mereka juga di sana, ya taruhlah tidak seperti di Jakarta, tapi manusiawi. Itu yang kita inginkan. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu 3-4 bulan ini kita selesaikan. Insya Allah. Oke.
Ada yang mau ditanyakan cukup Pak Gubernur. Pak Gubernur, Pak, apa ini Pak langkah yang dilakukan dari pihak Gubernur? Ya tadi sudah disampaikan Pak Menteri kan, kita ingin menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di Jakarta. Di bedah kampung nanti akan kita lakukan bersama-sama dengan Kementerian Sosial. Kemudian juga penanganan tadi manusia global juga sama. Kita nanti bagi-bagi anggaran lah. Jadi DKI berapa, nanti dari kementerian berapa kita akan selesaikan bersama-sama. Tentu saja dengan daerah di mana mereka berasal. Jadi kami tadi sudah sampaikan ke Pak Menteri, kita siap untuk share anggaran agar masalah-masalah sosial yang ada di DKI ini selesai. Kalau masalah anak jalanan sendiri gimana Pak Gubernur? Masalah anak jalanan sendiri gimana Pak Gubernur? Ya tadi kita sudah bagi-bagi, artinya panti kita ini sebenarnya kan sudah ada dan bagus, tapi kalau sudah masuk ke sana kemudian di daerah tidak juga diajak bekerja sama bupati wali kotanya, gubernurnya, saya kira juga akan terus mensuplai ke DKI ini banyak sekali. Kalau misalnya Jadi memang harus terintegrasi, oleh sebab itu kami kesini tadi dengan Pak Menteri Sosial untuk mengintegrasikan pusat, daerah, dan daerah-daerah yang mensuplai masalah-masalah sosial yang ada di Jakarta. Kalau penegakan di lapangannya Pak, misalnya anak-anak jalanan yang masih beredar di jalanan, kemudian itu penegakannya gimana Pak dari Ya terus kita lakukan penertiban ke sana, razia, tetapi kan itu tidak menyelesaikan masalah kalau akar masalahnya yang ada di daerah tidak dibenahi. Seperti tadi yang disampaikan Pak Menteri, ada income dari orang tuanya digarap dan lain-lainnya. Master acara ya. Terima kasih. Ini Pak, saya ngawal sampai pintu Pak.